Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan Kalibiru, Jawa Tengah, berdiri sebuah jembatan tua yang dikenal warga sebagai jembatan setan. Tak ada yang berani melintas di sana saat malam hari. Konon, jembatan itu dibangun pada masa penjajahan Belanda, awal 1900-an. Warga percaya, setiap batu yang disusun di sana berlumuran darah manusia, darah dari mereka yang dijadikan tumbal. Cerita itu bermula ketika pemerintah kolonial ingin membangun jalur kereta untuk mengangkut hasil bumi dari pedalaman menuju pelabuhan. Jalurnya harus melewati jurang yang dalam dan berarus deras. Di lokasi itu, seorang mandor Belanda bernama Van de Vries memimpin proyek pembangunan jembatan. Ia terkenal kejam, tak segan memukul pekerja pribumi yang dianggap lamban. Tapi masalah terbesar bukan pada pekerja, melainkan pada jembatan itu sendiri. Setiap kali pondasi jembatan mulai kokoh, tiba-tiba roboh diterjang arus sungai. Sudah 3 kali dibangun, 3 kali pula runtuh. Warga mulai berbisik-bisik bahwa sungai itu meminta nyawa agar jembatan bisa berdiri. Awalnya, Van de Vries menganggap itu tahayul. Tapi setelah insinyur Belanda terbaik pun gagal, ia mulai kehilangan kesabaran. Di malam hujan deras, Van de Vries ditemui oleh seorang dukun tua desa setempat bernama Mbah Suro. Dukun itu berbisik, kalau mau jembatan ini berdiri, sungai harus diberi jiwa penjaga. Dan jiwa itu harus manusia, Tuan. Van de Vries tertawa sinis, namun tatapannya berubah dingin. Esok harinya, beberapa pekerja menghilang tanpa jejak. Warga mencurigai, tapi tak berani bertanya. Hingga pada suatu malam, 2 pemuda desa, Warto dan Jirin, yang penasaran, diam-diam mengintai ke lokasi proyek. Malam itu bulan purnama. Mereka melihat Van de Vries, para mandor, dan Mbah Suro berkumpul di tepi sungai. Di tengah mereka, ada seorang gadis desa yang diikat tangannya. Gadis itu menangis, memohon-mohon dilepaskan. Namun jeritanya tertelan suara gemuruh sungai. Warto dan Jirin terkejut melihat gadis itu. Namanya Sukira, anak kepala dusun. Tubuh Sukira kemudian dibawa ke atas sebuah rakit bambu, dengan batu-batu besar diikatkan ke kakinya. Mbah Suro membaca mantra panjang dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya bergetar seperti berasal dari 2 mulut sekaligus. Van de Vries memberi isyarat. Para mandor mendorong rakit itu ke tengah sungai. Gadis malang itu menjerit, "Tolong! Tolong aku!" Hingga akhirnya suaranya tenggelam bersama riak air yang menelan tubuhnya. Warto dan Jirin berlari pulang dengan wajah pucat pasi. Mereka tahu, tidak boleh ada yang tahu mereka menyaksikan itu, atau nyawa mereka jadi gantinya. Anehnya, setelah malam itu, jembatan mulai berdiri kokoh. Tidak ada lagi kerusakan. Para pekerja kagum, tapi hati warga dicekam rasa takut. Beberapa hari kemudian, kabar aneh mulai beredar. Orang-orang yang melintas di jembatan saat malam mengaku melihat sosok perempuan muda berambut panjang berdiri di tepian, menatap ke bawah sungai. Kadang ia menghilang tiba-tiba, kadang terdengar suaranya memanggil, "Sini, temani aku." Belasan tahun berlalu, Jepang datang, Belanda pergi, tapi jembatan itu tetap berdiri. Hanya saja, korban mulai bertambah. Ada pedagang malam yang hilang di tengah jembatan, ditemukan keesokan harinya di dasar sungai dengan tubuh kaku dan mata terbuka lebar. Ada pula anak kecil yang bermain terlalu dekat, lalu mendadak tercebur tanpa sempat menjerit. Warto dan Jirin, yang kini sudah tua, tak pernah menceritakan rahasia malam itu. Sampai suatu malam, Jirin sakit keras dan memanggil Warto ke rumahnya. Dengan suara serak, Jirin berkata, "Warto, dia masih mencarimu." Warto terdiam, darahnya berdesir. Siapa?" Jirin menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Segera, keesokan harinya, Jirin ditemukan meninggal di tepi jembatan. Air matanya masih membasahi pipi,
seolah ia menangis sebelum mati. Warto tak bisa tidur malam itu. Angin membawa suara lirih memanggil namanya. Dan di mimpinya, ia melihat Sukirah, basah kuyup, rambutnya menutupi wajah, tangannya terulur. Kau lihat aku malam itu, sekarang, temani aku. Pagi berikutnya, warga menemukan Warto mengambang di sungai, tepat di bawah jembatan. Sejak saat itu, orang-orang menyebutnya jembatan setan. Hingga kini, siapapun yang melintas di sana pada malam hari, kadang mendengar langkah kaki di belakangnya, padahal tak ada siapa-siapa. Atau melihat bayangan gadis berambut panjang menunggu di tengah jembatan, sambil tersenyum samar, seakan berkata, "Aku masih butuh teman."
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.